Halo, selamat pagi anak-anak. Iya, apa kabarnya hari ini? Bagus ya. Dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk memohon agar pembelajaran yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Ya. Ibu kembali mengingatkan kalian ya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir menggunakan sabun. Nah, atau menggunakan hand sanitizer. Apabila kalian keluar rumah, gunakan masker ya untuk melindungi diri kalian dari debu atau kuman penyakit. Kemudian juga kalian tidak boleh berkerumun di tempat orang banyak, jaga jarak aman atau disebut social distancing atau physical distancing. Selanjutnya, kalian jangan lupa isi daftar hadir tadi yang ada di WA grup yang Ibu kirimkan ya. Tadi Rahel sudah isi absennya, tinggal Angel, Gilbert dan teman-teman yang lain yang belum sempat, yang belum bisa dihubungi di sini tadi. Ya. Kemarin iya. Mereka tidak mau bergabung ya. Ya nggak apa-apa, kalian aja ya. Nah, kemarin kita belajar tema 4, berbagai pekerjaan, tentang pekerjaan orang tua. Terus sekarang kita belajar tema yang baru. Terus sekarang kita belajar tema yang baru. Tema 5 tentang pahlawan. Ya. Tentang pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan. Nah, pembelajaran yang pertama tentang sikap kepahlawanan dan tokoh serta peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Selanjutnya, Ibu bacakan tujuan kita belajar hari ini. Ya, kita belajar itu punya 7 tujuan. Yang pertama, setelah membaca teks pada bahan ajar tentang Raja Purnawarman pada bahan ajar yang dikirim guru melalui WA group. Nah, siswa diharapkan mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Yang kedua, setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks, siswa diharapkan mampu menceritakan kembali dengan menggunakan bahasa kalian sendiri dalam bentuk tertulis dan dikirimkan ke WA Ibu Guru. Nah, yang terakhir,
ketiga, setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi dan menuliskan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, Islam, serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, sekarang kalian amati bahan ajar yang sudah Ibu bagikan dan Ibu kirimkan di WA Group. Hari ini kita belajar tentang pahlawan. Ada yang sudah tahu tentang pahlawan? Apa yang dimaksud dengan pahlawan, Rahel? Ayo, siapa yang bisa, Anggil? Ya, apa itu yang namanya pahlawan? Ada yang bisa? Pahlawan adalah orang yang gagah berani dengan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Ya, dia adalah pejuang yang rela berkorban. Ada juga yang disebut dengan pahlawan nasional. Nah, pahlawan nasional itu diberikan kepada para pejuang yang ikut berperang, ya, dan berjasa dalam membela negara Republik Indonesia sampai Indonesia ini merdeka. Halo? Setiap tanggal berapa kita memperingati Hari Pahlawan? Siapa yang tahu? Ayo Rahel, tanggal berapa Hari Pahlawan? Tanggal berapa? Iya, 10 November. Iya, pintar ya. Nah, tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Ya, baru saja hari 10 November itu ya. Nah, sekarang sudah tanggal 16, berarti 6 hari yang lalu tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Nah, kalian tahu contoh-contoh apa saja sikap kepahlawanan dari kalian sebagai seorang siswa atau peserta didik? Ayo, apa contohnya? Ya, contohnya apa saja? Contoh kalian peserta didik atau siswa, sikap kepahlawanannya apa saja? Menolong teman. Iya, apalagi menjenguk teman yang sakit. Apalagi jenguk teman yang sakit. Iya. Kemudian iya, belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh ya, itu
kalian ya sebagai seorang pelajar atau peserta didik. Nah, sikap positif yang bisa dijadikan teladan, kalian lihat gambar ya. Ada gambar itu Rahel. Ya, yang dibagikan itu ada gambar menyentuh orang sakit, ada mengamati, belajar sungguh-sungguh, kemudian menolong teman. Sikap yang bisa dijadikan teladan dari gambar tersebut di atas yaitu menolong orang lain dengan ikhlas, dengan berani dan gigih, mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran tanpa mengharapkan imbalan. Ya, Angel tahu, Rahel, apa itu namanya imbalan? Memberi sesuatu. Ya, ya. Imbalan adalah mengharapkan upah. Ya, kalau mau minta imbalan berarti dia menginginkan upah. Jadi dia menolong itu tidak ikhlas, ya itu tidak dengan sikap pahlawan kalau seperti itu ya. Rela artinya bersedia dengan senang hati. Ya. Kalau kalian berkorban harus rela, ya. Dengan senang hati dan tidak mengharapkan balasan atau imbalan bayaran atas dasar kemauan sendiri. Nah, berkorban artinya memberikan segala sesuatu yang kita punya, yang kita miliki, nah, sekalipun menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Misalnya, misalnya Angel tuh sama Gilbert. Halo, perhatikan ya. Nah, punya air minum 1 gelas. Nah, sama-sama haus. Nah, tetapi Gilbert bilang, ini ini Angel aja yang minum. Saya biar aja ndak usah. Nah, akhirnya Angel yang minum dan Gilbertnya tidak meminum setetes pun air dari 1 gelas itu. Itu namanya berkorban. Pun sebenarnya Gilbert juga kehausan. Ya betul. Nah, kesimpulannya, rela berkorban ialah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi dirinya sendiri. Begitu ya, namanya berkorban. Ya. Sudah paham tentang rela berkorban? Paham ya? Iya, bagus ya. Lanjut lagi ya. Sikap rela berkorban yang dilakukan oleh gambar di atas menunjukkan sikap yang juga dimiliki oleh para pahlawan kita. Ya. Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan raja-raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam terdahulu. Nah, salah satunya adalah raja apa? Raja apa namanya yang pertama di dalam bahan ajar itu? Raja Purnawarman ya. Itu
Itu ada juga di buku tema ya. Ya, Raja Purnawarman, Panji segala raja. Ya, ini Ibu bacakan ya. Ya, kalian perhatikan. Bisa dengar Ibu? Halo? Bisa, bagus. Ya. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Ya, ada di bukunya Rahel. Nah, pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan juga memberantas perampok. Ya. Raja Purnawarman itu raja yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Dia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. Nah, 2 tahun kemudian ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Nah, para petani senang karena ladang mereka mendapat air dan aliran sungai sehingga ladang mereka menjadi subur ya. Ladang para petani tidak kekeringan lagi pada masa musim kemarau. Itu karena aliran sungainya sudah diperbaiki sama Raja Purnawarman. Ya. Ibu lanjut ya. Ya. Masih semangat? Bagus ya. Nah, berikut anti penjajah. Sultan Iskandar Muda itu anti terhadap penjajah ya. Beliau menghadapi bangsa-bangsa asing yang datang ke Aceh yang mau menjajah, dilawannya ya. Sultan Iskandar Muda itu melawan penjajah yang datang. Kemudian cinta tanah air. Ya. Apa bentuk cinta tanah airnya Sultan Iskandar Muda? Siapa yang tahu? Anggil? Beliau tidak mau negaranya dijajah. Ya, sama ya. Sultan Iskandar Muda menunjukkan sikap anti terhadap penjajah. Dia lawan penjajah yang datang untuk mau menguasai negaranya. Ya. Selama menjadi raja di Aceh, Sultan Iskandar Muda menunjukkan sikapnya yang terwujud di dalam menghadapi bangsa asing. Dia tegas dan juga sangat berwibawa. Kita lanjut lagi. Sultan Hasanuddin. Ya. Siapakah itu Sultan Hasanuddin? Rahel. Ayo angkat tangannya, siapa yang tahu? Raja dari mana? Raja dari mana? Siapa yang tahu? Ayo kakinya Anggil. Kakinya di bawah ya. Ya, jangan diangkat kakinya.
Sultan Hasanuddin, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu? Yaitu raja dari kerajaan Goa Talo, ya. Goa Talo itu berada di Makassar, ya, Sulawesi Selatan, ya itu ya. Diingat, Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa Talo dari Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, halo, oleh Belanda, Sultan Hasanuddin dijuluki apa? Ayam jantan dari timur. Nah, karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Dia gigih berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ya. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus dihentikan. Nah, ia berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan penjajah penjajah apa yang mau dilawan? Penjajah Belanda, ya. Melawan penjajah Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan nama apa? Dan nama dan nama universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya. Baik. Sekarang kita belajar lagi tentang Mahapati Gajah Mada. Ya, dia adalah Mahapati di Kerajaan Majapahit. Halo Rahel, semangat Rahel. Semangat. Ayo, semangat ya. Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit ya. Pada saat dia masih remaja, dia merupakan seorang pemuda yang berkeahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Ya, baik. Pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan kerajaannya, yaitu Prabu Jaya Negara. Nah, oleh kecakapannya pada tahun 1319, ia diangkat menjadi Patu Kahuripan. 2 tahun kemudian diangkat sebagai Pati Kediri, kemudian Gajah Mada membuktikan pengabdiannya kepada Kerajaan Majapahit, yaitu dengan menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Ya. Gajah Mada akhirnya diangkat menjadi Pati Majapahit. Setelah ia berhasil menumpas Keta dan Sadeng tadi ya. Gajah Mada mengucapkan satu sumpah yang disebut Sumpah Palapa, yaitu janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa.
Kalian tahu apa itu buah palapa? Ada yang tahu? Ayo, Rahel, Anggil, apa itu buah palapa? Buah palapa itu adalah buah sejenis rempah-rempah ya. Bila dia belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara, dia tidak akan memakan buah palapa. Ya. Yang terakhir itu Raja Hayamuruk ya. Raja Hayamuruk adalah raja kerajaan mana? Rahel. Raja Hayamuruk adalah raja kerajaan Majapahit ya. Ya, Majapahit ya. Hayamuruk adalah raja keempat dari kerajaan Majapahit dan memerintah dari tahun 1351 sampai 1389 ya. Terputus Gilbert sama Rahel ya. Ya, kita lanjut ya. Iya Rahel, sebentar lagi. Dia bergelar sebagai Maharaja Sri Rajasa Negara. Hayamuruk naik tahta pada usia yang sangat muda, masih umur 16 tahun ya, dan bergelar Jasa Negara. Nah, di saat pemerintahan Hayamuruk didampingi oleh Mahapati yang tadi Gajah Mada, bagus. Kerajaan Majapahit mencapai keemasannya. Kemudian, kemegahan kebesaran kompleks Candi Penataran membuktikan perjuangan peranan tokoh pada masa kerajaan Majapahit. Nah, ada Candi Prambanan. Nah, ada juga terdapat arca di situ yang disebut Balai Agung. Kemudian ada juga prasasti dan beberapa candi yang terdapat di sana ya. Ada candi yang disebut dengan Candi Naga, ada juga disebut dengan Candi Induk. Ya. Dari semua itu ada yang masih belum dipahami Rahel? Boleh ditanyakan sama ibu? Sudah paham? Ya? Sudah paham ya? Halo? Iya, bagus ya. Nah, dari pembahasan tersebut kalau sudah paham, kita nanti ibu kasih tugas kalian mengerjakan LKPD dan juga evaluasi yang ibu kirim tadi ke WA group ya. Tugasnya itu kalau sudah selesai di foto ya dan dikirim melalui WA ibu guru. Paham? Ya, Rahel paham? Ya. Kalau belum paham boleh telepon ibu atau WA melalui chat atau voice note, juga video call boleh ya. Baik. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah mengenai sikap kepahlawanan yang bisa diteladani, yaitu menolong orang lain dengan ikhlas, berani, gigih, tanpa mengharapkan imbalan.
kedua, kita mempelajari tentang tokoh peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam ya. Nah, baik, Ibu tunggu kiriman tugasnya ya di WA Ibu. Yang pertama tadi LKTD, yang kedua tugas evaluasi ya. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tema 5 subtema pertama, pembelajaran yang kedua. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Sampai ketemu lagi ya pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa belajar dengan rajin dan selalu menjaga kesehatan. Tetap semangat ya Rahel. Ya. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.